Pada sesi kali ini akan masuk ke Introduction to E-commerce atau pengenalan ke e-commerce. E-commerce merupakan salah satu perkembangan dari internet dan teknologi yang kita gunakan di dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Mengapa kita harus mempelajari e-commerce? Karena di dalam mempelajari e-commerce, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan teknologi, bisnis, dan sosial yang telah membentuk dan terus membentuk di dalam pertumbuhan e-commerce. Selain itu, Anda di era saat ini siap untuk berpartisipasi serta memiliki panduan pada saat Anda melakukan diskusi ataupun pekerjaan tentang e-commerce. E-commerce tidak hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam bisnis atau dalam pekerjaan, harapannya Anda mampu untuk menganalisis ide, kemudian mengidentifikasi model bisnis, kemudian memahami kehadiran e-commerce itu sendiri untuk mengoptimalkan pasar, kemudian juga bisa untuk mengiklankan bisnis Anda, dan dilanjutkan dengan marketing secara elektronik seperti social media, mobile, dan juga untuk marketing atau pemasaran lokal. Kita masuk ke definisi, apa itu e-commerce? E-commerce melibatkan penggunaan dari internet, web, dan aplikasi mobile, serta browser yang bekerja pada perangkat mobile untuk transaksi bisnis. Untuk formalnya lagi, e-commerce merupakan transaksi komersial secara digital antara perusahaan dan individu. Tanpa adanya pertukaran, maka tidak ada e-commerce. E-commerce berbeda dengan e-bisnis, karena untuk e-bisnis, transaksi dan proses yang menggunakan digital di dalam perusahaan melibatkan sistem informasi di bawah kendali dari perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis e-commerce. Untuk e-commerce ini, ada sekitar 5 jenis e-commerce. Pertama adalah business to consumer atau B2C e-commerce. Jenis e-commerce ini yang paling sering didiskusikan karena memang bisnis online diperuntukkan untuk menjangkau konsumen individu. Penjualan konten online seperti lagu, video, informasi medis, kemudian permainan atau games, dan juga hiburan atau entertainment dapat bertahan lama untuk terus berkembang sebelum mereka mencapai puncaknya. Jenis yang kedua adalah business to business atau B2B e-commerce, di mana bisnis fokus pada penjualan untuk bisnis lainnya. Ada model di sini, ada net marketplaces, termasuk ada e-distributor atau distribusi secara elektronik. Kemudian juga ada perusahaan yang melakukan transaksi untuk pengadaan atau e-procurement, dan juga untuk pertukaran kelompok industri lain dan juga jaringan industri pribadi. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C e-commerce. C2C e-commerce ini menyediakan cara untuk saling berjualan dengan bantuan pembuatan pasar online seperti eBay. eBay itu merupakan salah satu contoh dari sistem gadai sebetulnya. Kemudian ada Craigslist, termasuk juga jika Anda bertransaksi melalui Airbnb, dan juga Uber, ataupun kalau di Indonesia ada Grab dan juga Gojek. Dalam situs e-commerce, konsumen menyiapkan produk untuk pasar, kemudian menempatkan produk itu untuk dilelang seperti eBay, kemudian mengandalkan market maker untuk menyediakan katalog, mesin pencari atau search engine, kemudian adanya transaksi, sehingga produk tersebut dapat mudah dipamerkan, dicari tahu lebih mendalam informasinya, dan jangan lupa adanya transaksi atau pembayaran. Yang keempat adalah mobile e-commerce. Mobile e-commerce ini merujuk pada penggunaan perangkat mobile. Jadi, salah satu utamanya harus menggunakan perangkat mobile untuk melakukan transaksi online. M-commerce ini melibatkan penggunaan jaringan seluler dan tanpa kabel untuk menghubungkan komputer ke internet. Kemudian pada saat sudah terhubung, maka konsumen dapat membeli produk dan jasa, kemudian reservasi perjalanan, menggunakan beragam jasa keuangan,
mengakses konten online, dan masih banyak lagi. Dan saya yakin Anda semua saat ini pasti sudah menggunakan mobile e-commerce ini. Kemudian faktor-faktor yang mengiring pertumbuhan m-commerce termasuk meningkatnya jumlah waktu yang dihabiskan konsumen dalam penggunaan perangkat mobile, kemudian ukuran layar smartphone yang semakin besar, kemudian juga penggunaan situs e-commerce yang semakin mudah dalam hal penjualan dan pembayaran, dan juga fungsi pencarian yang semakin kaya akan informasi. Yang kelima adalah social e-commerce. Social e-commerce adalah e-commerce yang didukung oleh jaringan sosial dan hubungan sosial secara online. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor seperti popularitas dari social sign-in, bagaimana kalau kita masuk ke suatu situs ataupun ke suatu e-commerce, dihubungkan dengan perangkat lain seperti Facebook ataupun Instagram, kemudian adanya perangkat belanja kolaborasi online, dan juga perangkat social commerce seperti ada Facebook, Instagram, Pinterest untuk mencari referensi, YouTube maupun jaringan sosial lainnya. Yang keenam adalah local e-commerce. Dikatakan lokal karena merupakan bentuk e-commerce yang fokus pada hubungan dengan konsumen berdasarkan lokasi geografisnya. Pengusaha lokal biasanya menggunakan beragam teknik pemasaran online untuk mengarahkan konsumen untuk datang ke tokonya. Di Indonesia sendiri contohnya seperti itu merupakan salah satu contoh dari lokal e-commerce. Selanjutnya, bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan internet, web, dan mobile platform? E-commerce tidak bisa terlepas dari internet, di mana internet merupakan jaringan mendunia dari jaringan komputer yang dibangun pada standar tertentu atau standar bersama. Kemudian internet juga didukung oleh adanya web atau World Wide Web, atau kita sering mengenalnya dengan WWW itu, merupakan sistem informasi yang berjalan pada atau driving infrastructure internet yang menyediakan akses ke halaman web. Kemudian pertumbuhan internet pun masuk ke mobile platform, di mana mobile platform ini menyediakan kemampuan untuk mengakses internet dari berbagai perangkat mobile seperti smartphone, kemudian ada yang menggunakan tab, dan juga laptop yang ringan, yang mungkin akan lebih sering dibawa ke mana-mana oleh kita sebagai pengguna internet. Sekian dan terima kasih.